Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kelima. Materi yang akan kita pelajari pada praktikum web programming ini adalah CSS. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat mengenal tag CSS dan kegunaannya. Kemudian mahasiswa dapat membuat halaman web dengan mengimplementasikan tag CSS. CSS ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam markup language atau HTML. Jika kita bicara dalam konteks web, bisa diartikan secara bebas, yaitu sebagai berikut. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain suatu halaman web. Rancangan desain bisa dilakukan dalam teks, misalkan dengan mendefinisikan font, color, margin, background, ukuran font, dan lain sebagainya. Kemudian elemen-elemen lain seperti warna, font, size, dan spacing disebut juga dengan style. Jadi cascading style sheet ini juga berarti meletakkan style yang berbeda pada layer-layer yang berbeda. Ada 3 cara untuk memasang CSS, yaitu external style sheet, kemudian internal style sheet, dan inline style sheet. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan web programming yang teori. Nah, untuk satuan dalam CSS ini dibagi menjadi 2, yaitu statik dan relatif. Untuk satuan dengan statik ada inch atau inci, kemudian cm cm, mm mm. Yang paling sering kita gunakan adalah pt, satuan poin, atau px, satuan pixel. Nah, untuk relatif ini dalam bentuk persentase, kemudian em atau ukuran font yang tengah ada di dalam satu elemen, kemudian ex atau lex, satu ex sama dengan x hek, itu adalah ukuran setengah dari ukuran font. Untuk menulis CSS dalam hal ini ada beberapa istilah dan konsep dasar dari CSS. Tapi sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan membiasakan diri dulu dengan pembuatan style yang dibuat pada halaman web. Nah, ini adalah contohnya untuk pembuatan style CSS. Jadi style CSS ini selalu diawali dengan style, kemudian tipenya, kemudian dia definisikan text/CSS. Nah, text style ini dibuat setelah tag head. Nah, kita di sini akan mendefinisikan 3 buah selektor, yaitu H1, H2, dan V. Untuk H1 memiliki propertinya adalah jenis hurufnya tahoma. Kemudian H2 ini untuk properti warnanya adalah biru. Kemudian tag P, ukuran hurufnya adalah 11 dan font stylenya adalah italic. Nah, keseluruhan ini dibuat di dalam tag style. Jadi jangan lupa diakhiri dengan /style. Kemudian kita cukup menyantumkan tag yang kita definisikan itu ke dalam tag body. Jadi kayak misalkan di sini H2 berarti dia untuk e-learning ini akan berwarna biru. Terus kemudian e-learning adalah suatu website tempat berbagi berbagai ilmu pengetahuan. Ini akan memiliki hurufnya adalah 11 pt. Kemudian stylenya adalah italic, seperti itu. Itu adalah bagaimana kita mendefinisikan style dari CSS. Kemudian ada selektor. Selektor ini merupakan elemen HTML atau tag di mana berbagai properti diberikan suatu nilai. Dalam sebuah selektor, setiap properti mempunyai nilai masing-masing dan sejumlah properti dengan nilai-nilai terkait dapat diatur. Seperti pada contoh yang di atas tadi, ada selektornya adalah body, P, dan H1. Itu adalah selektor di mana warnanya, nama fontnya, dan jenis fontnya diberi nilai untuk tiap propertinya. Kayak tadi font family-nya adalah tahoma, kemudian jenis fontnya adalah bold, terus kemudian warnanya adalah biru. Seperti ini. Nah, atau karena jika ada selektor memiliki beberapa properti, kita bisa definisikan seperti ini. Dalam satu baris kalimat, atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, untuk membuat selektor H1 dengan berbagai properti, yaitu font size, text align,
kemudian color dan font family, jangan lupa diakhiri dengan titik koma untuk membedakan antara satu properti dengan properti yang lainnya. Atau kita bisa tulisnya juga seperti ini, jadi lebih terlihat jelas. Pengelompokan selektor atau grouping of selector seperti dapat dilihat, satu selektor dapat memiliki beberapa properti. Dalam konteks yang berbeda, beberapa selektor mempunyai properti nilai yang sama, maka kita bisa definisikan seperti ini. Jadi misalkan untuk H1, selektor untuk H1, selektor body, selektor P maupun selektor UL ini memiliki warna yang sama, yaitu biru. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini, gitu ya. Terus pengelompokan dalam CSS untuk berbagai style yang sama, bila beberapa elemen mempunyai nilai properti yang sama, misalkan font, ukuran, warna dan lain-lain, dalam satu perintah dapat memberikan properti style pada elemen yang berbeda dengan nilai yang sama. Untuk menghemat waktu, bila terjadi penambahan properti atau ketika kita merubah properti di dalam elemen. Kemudian padding ini menentukan jarak komponen body ke border atau ukuran jarak bagian dalam. Border adalah garis tepi dari komponen, kemudian margin adalah ukuran jarak bagian luar atau ukuran jarak sesudah border. Padding di dalam CSS ini bisa ditulis dengan padding 5px seperti ini. Urutan nilai angkanya adalah atas, kanan, kiri, atas, kanan, bawah, dan kiri. Atau bisa menggunakan padding left sama dengan 5 pixel, padding right sama dengan titik 2 5 pixel, padding top titik 2 5 pixel, padding bottom itu adalah 5 pixel. Kemudian untuk border di dalam CSS, border ini adalah 1 pixel. Urutan penggunaan ukuran border, style border, dan warna border itu bisa menggunakan border width itu adalah 1 pixel atau ketebalan border adalah sebesar 1 pixel. Kemudian border stylenya itu adalah dot, berarti jenis bordernya ini kita bisa ganti dengan dash, solid, double, groove, ridge, inside, outside, dan lain sebagainya. Kemudian ada border colornya ini adalah disetting dengan menggunakan hexadecimal. Jadi kalau misalkan kita pengen mengubah warnanya, nah kita tinggal cari kode warnanya itu di sini ya. Kemudian margin ditulis dengan CSS 5px 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 5px, urutannya adalah atas, kanan, bawah, dan kiri. Kita bisa menggunakan margin left, margin right, margin top, maupun margin bottom seperti itu. Untuk keterangan lebih lanjut bisa lihat di sini. Untuk penggunaan padding ya, bagian ini mencakup penggunaan CSS untuk mengubah tampilan standar pada halaman web. Tidak semua style digunakan karena jumlahnya sangat banyak. Silahkan mencari referensi tambahan untuk lebih belajar mengenai CSS. Kemudian simpan file-file dalam folder tersendiri, kemudian cobalah untuk melihat hasil setiap contoh. Lalu ubahlah isinya dengan melihat variasi tampilan yang memungkinkan. Di bawah ini merupakan contoh-contoh penggunaan CSS internal. Silakan kita rubah untuk menjadi CSS eksternal. Gunakan sembarang gambar atau yang kita bisa dapatkan atau bisa di-download, kemudian sesuaikan dengan nama file dalam contoh. Jadi di bawah ini adalah beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan, kemudian nanti kalian presentasikan pada pertemuan web praktikum di hari yang sudah terjadwalkan. Kemudian kalian presentasikan, definisikan maksud dari pengaturan font tersebut. Ya, ini untuk latihan 1. Kemudian latihan 2 untuk proses pembuatan margin. Kemudian latihan ketiga untuk mengatur padding pada sel tabel. Kemudian ada latihan keempat, ini mengubah tampilan link. Dan ini adalah tugas yang kalian juga presentasikan pada praktikum web. Untuk keseluruhan ini bisa dibuatkan dalam satu laporan. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.